Halo guys, what's up? Balik lagi ke channel gue Jaimada. Seperti biasa ya guys ya. Buat buat video sambil dengerin musik. By the way, gini ya, gue mau ngomong sesuatu guys. Jadi sekalian gue pengen bikin ini guys, ramen. Ramen tapi yang waktu kemarin itu kan ramen goreng ya guys ya. Tapi kali ini kuah guys. Ya, di sini gue sambil ya seperti biasa gue pengen sharing-sharing sih guys. Gue sharing-sharing suatu hal yang lumayan urgent ya menurut gue. Kedepannya untuk ke depan video gue akan gue buat seperti apa. Ini sorry background gue jelek banget ya karena ada di dapur coy soalnya. Dan ini ada nenek gue guys. Intinya gini ya guys ya, gue mau kasih tahu bahwasanya gak apa ya guys ya, memang kondisi rumah gue seperti ini guys ya. Kalau di mata kalian mungkin jorok atau dan sebagainya ya, sama guys ya, sama gue sendiri juga berpikir seperti itu, tapi ya mau gimana lagi coy, dapur ya tempatnya seperti ini kayak gini gitu loh. Gue ini sekarang lagi krisis ekonomi di keluarga gue sendiri, terutama di gue sendiri ya. Kenapa? Karena apa namanya, gue habis minjemin teman gue uang ya, sedikit cerita ya. Jadi teman gue cewek itu dia pinjam uang sekitar 300.000. Terus buat apa ya, buat ngelunasi utang temennya lah ya istilahnya. Ya gak apa-apa sih, tapi guys, baru nggak sampai seminggu kita berteman, gue udah mencium bau-bau bahwa dia akan, maksudnya teman gue yang gue pinjemin ini, teman cewek gue, dia akan mengkhianati gue guys ya. Ya kalau lebih jelasnya gue nggak bisa ceritain karena kita harus jaga privasi. Tapi gue jelasin apa namanya, konsep ceritanya, atau bukan konsep ya, apa yang sedang terjadi gitu. Jadi teman gue ini dia minta uang ke gue, dia pinjem lah misalnya, nanti mau dikembalikan. Terus ya itu tadi yang gue ceritain, buat ngelunasi utang dia ke temennya, tapi dia nggak bisa apa namanya, memegang pertemanan gitulah guys ya, istilahnya kayak gitu ya. Istilahnya kalau orang yang paling parah orang bilang itu berkhianat guys ya. Tapi gue nggak mau bilang seperti itu guys. Kenapa? Karena kita baru awal-awal, baru minggu-minggu ini belakangan ini ya berteman. Dan itu guys, teman gue itu udah lama banget, maksudnya kita ketemuan, kita maksudnya udah 3 tahun ya, terus nggak pernah ketemu, terus akhirnya ketemu lagi, kita temenan lagi gitu loh guys, paham? Dan teman gue yang ini tuh juga masih kuliah, masih istilahnya masih satu kampus lah sama gue. Ternyata ya itu tadi yang gue ceritain, dia apa, menurut gue udah apa, udah feeling gue nggak enak lah sama temen gue ya. Jadi oleh karena itu gue udah putus ya, baratnya kayak putus lah istilahnya ya, namanya cowok cewek biasa lah ya. Tapi jujur gue nggak suka dengan sifatnya dia ya, gue nggak suka banget jujur. Mau dilihat sudut pandang manapun gue nggak suka. Terus akhirnya gue putusin buat udah, kita udahan buat temenan guys ya. Jadi gue terpaksa lakuin hal itu. Terus akhirnya apa, uang 300.000 gue putusin buat gue korbanin ya waktu itu. Dan posisi gue minjemin ke teman gue itu, gue ya punya 300.000 itu aja guys. Jadi isinya gue bener-bener krisis banget. Kalian nggak tahu ya, ini ceritanya gampang aja. Terus akhirnya ya udah, gue tinggalin teman gue ini, uangnya nggak usah suruh kebalikin ya wis, biarin wis. Yang penting aku udah nggak mau temenan sama kamu lagi, udah itu aja sih. Ya intinya gimana ya, kan gue udah sering bilang guys, gue udah pernah bilang atau belum ya, mungkin di video kali ini gue bakal bilang bahwasanya gue itu sebenarnya punya prinsip coy, punya prinsip sesimpel yang gue jelaskan ini. Jadi kalau berteman itu please tolong jangan apa ya, jangan ada bau-bau buat
apa ya, mencelakai lah ya guys istilahnya, mencelakai, berkhianat dan lain sebagainya, apapun itu yang mana itu pasti ada pihak yang dirugikan guys, pasti itu dan itu salah satu, nggak mungkin dua-duanya diuntungkan, nggak mungkin, pasti ada satu yang dirugikan, dan itulah yang dirugikan gua guys. Jadi uang 300.000 itu ya memang gua sengaja buat kasih ke dia, maksudnya nggak usah dikembalikan karena sebagai apa ya, imbalan, sebagai ganti buat kita udah putus berteman gitu aja sih. Ya bodo amat ya guys ya, apapun yang gue ambil langkah di waktu itu juga ya semoga yang terbaik buat dia dan gue juga gitu loh. Setelahnya mau gimana lagi, kita meskipun itu teman gue ya 3 tahun, tapi kan ya gue nggak suka sifatnya dia guys. Sekali lagi ya, ketemu sama orang seperti itu tuh nggak cocok gue gitu. Jadi makanya gue udah, kita move on. Nomor dia gue blokir guys ya, nomor WA dia gue blokir, terus aman akhirnya gitu. Nah jadi memang ya seperti itu guys. Biarin aja lah ya gitu, hanya Tuhan yang bisa membalas guys. Kalau gue sih nggak, gue ya bilang apa lagi kalau bilang bodoh amat ya guys ya, maksudnya ya memang seperti itu gitu loh kejadiannya beberapa minggu ini gitu yang tadi gue ceritain ya. Terus akhirnya ya mau gak mau gue ngumpulin lagi dari awal untuk saldo di ATM gue kayak biasa ya. Gue ngumpulin lagi ya, gue ngumpulin udah beberapa minggu yang lalu, semenjak langsung gue putus gue ngumpulin lagi. Ya mungkin kalian ada yang nagih gue guys ya buat main game Platypus Reclite ya itu nanti guys ya, yang tadi gue ceritain ini. Makanya tujuan gue buat video ini sambil kita ini guys, ini enggak sambil kita makan di sini ya, sambil gue pengen buat ramen. Ini kalau tangan satunya pegang kamera guys, nah, kuat. Ntar ya gue angkat ini dulu ya, intinya seperti itu guys. Gue juga nggak mau buang energi gue hanya untuk mempertahankan dia gitu ya. Jadi mending gue move on dan putus saja daripada gue sendiri yang susah gitu ya. Karena percuma coy, temen atau siapapun tuh, baik itu cowok maupun cewek ya, siapapun tuh guys, kalau kalian ini berlaku buat kalian yang punya teman ya, siapapun itu. Jadi berapapun usia kalian, kalau kalian udah punya teman, baik itu sekali lagi cowok maupun cewek, hati-hati guys ya sih, hati-hati aja. Karena sebenarnya kalau zaman sekarang itu berteman nggak mudah, nggak gampang guys ya. Pasti kalian akan menemukan suatu hal yang mungkin menurut kalian nggak nyaman, dan itu pasti guys. Ntar ya, gue lagi ngidupin api di sini guys, dan itu yang gue alamin sekarang ya. Gue bodo amat lah guys, bodo amat itu maksudnya gue hal-hal seperti itu tuh ngapain gitu loh dilanjutkan gitu guys. Nanti ya gue pengen hidup enjoy aja sih, meskipun gue sendiri, meskipun single ya kan, tapi gue tetap enjoy secara hati, secara nurani, secara akal, pikiran gue masih sehat semua coy. Udah itu aja, jadi nggak perlu mikirkan hal-hal yang nggak penting. Mending gue putusin aja. Karena meskipun kita pentingnya berteman tuh karena kita punya wawasan yang luas, kita punya teman komunikasi, terus mempermudah segala hal, segala macam buat sharing dan lain sebagainya, kayak gitu ya guys ya. Tapi di sisi lain ada kok, kita tuh harus bertindak coy. Ya kayak gue ini, kalau kalian nggak percaya dengan cerita gue, ya kalian bisa tanya sama teman gue guys ya. Gue berani buat ngambil bukti dari teman gue. Ini ada pesanan, McD guys. Nih, nyokap gue kirimin McD baru cerita ini, padahal yaudah kita
Ini dari pesanan toh? Iya. Duh, mama sing ngirim siapa? Temennya mama. Oh iya ta. Hmm. Lah terus mama gurung mulai. Burung. Ya wes wes. Ya ini sorry harus dibawain McD guys. Tapi nggak ada nasinya ya. Apa kita nyemil-nyemil dulu ya guys ya. Sebenarnya gue pengen masak ini tapi di sini nggak ada nasinya coy. Gue nyemil ayam dulu. Hai, itu ya. Untuk request game Platypus Recreate bakal gue undur aja sih. Karena itu gue belum beli di Steam dan gue pertama kali daftar Steam guys. Pertama kali. Ini dibeliin sama temennya nyokap gue guys. Dan nyokap gue belum pulang ya. Tapi nggak ada nasinya. Nih nggak ada nasinya nih. Tuh, mana nasinya? Ya. Jadi nasinya harus ngambil sendiri di sini. Gue bisa ngambil di sini. Di sini sih. Tapi bodo amat, gue gaduh aja. Jadi gitu guys. Gue tuh orangnya nggak mau buang-buang energi. Batal, nggak guna. Ayam. Ini ada soal. Ini kalian nontonin gue makan ya. Kita sambil nunggu gue makan satu aja sih. Yang lainnya buat adik gue makan. Jadi seperti itu guys. Enggak ada. Kalau mau pakai nasi harus ngambil guys. Ini nasinya ada nih. Tuh. Nasinya ada tuh. Nasinya ada guys. Gue baru masak soalnya. Jadi nunggu airnya matang. Nah, kembali lagi kita ke gue mau pengen masak ini guys ya. Ini mie neguri ini sebenarnya mie nya nyokap gua, tapi dia beli banyak di kulkas numpuk sih. Gua tunjukin ya. Nih guys. Jadi tuh banyak tuh. Kita buka banyak. Gua biasanya beli di sini. Tuh itu yang bawah ada lagi. Tapi nggak dimakan guys ya. Ini mie yang biasa gue juga makan. Di sini juga ada telur. Telurnya lupa biasanya gue belinya taruh sini. Ya, begitu guys. Sini juga nggak ada. Dan ini kamar gua kotor banget guys tuh. Kotor banget ya. Ada sampah di situ juga. Ya begitu lah guys. Situasi rumah gua ya.
nggak begitu mewah banget, tapi sederhana. Kita coba keluar, nah sambil menikmati pemandangan ya guys ya. Oh ya, nanti mungkin kapan-kapan gue bakal buat video room tour kamar gue aja sih. Tapi kalau memungkinkan ya guys. Ini udah 15 menit coy. Jadi seperti itu guys ya. Ini mobil warisan nenek gue udah nggak ada ya. Ya seperti itu. Biasanya apa? Bokap gue bawa mobil buat jemput nyokap gue guys ya. Kayak kemarin, kalau kalian lihat video gue yang kemarin, yang tadi lah besar gue upload, karena memang videonya panjang coy. Kalau momen itu dibuang nggak mungkin gitu ya. Jadi sampai 1 jam videonya ya. Kita masuk lagi ya. Nanti kalau kita masak mie atau masak ramennya kurang, kita bakal makan lagi guys ya. Pokoknya video ini no cut, karena gue pengen video ini ngalir gitu aja guys. Dan di sini airnya nggak gue banyakin ya, karena kita akan berasin-asin ria guys ya. Kita akan, ini kita buka dulu, bentar. Ini bakal gue taruh aja. Ini guys ya. Nih. Soalnya gue harus gini coy. Tuh, udah dibuka. Bumbunya dalamnya seperti ini guys. Terus ada mie nya. Tuh ya. Mana ya? Segini. Ini masih banyak ayamnya. Ternyata temannya nyokap gue baik juga guys. Dikirimin ayam coy. Jarang-jarang loh gue beli ayam. Jarang-jarang guys. Ini kayaknya udah mulai boleh kita masukkan. Jadi konsep masak mie ramen ini guys, ini sedikit tips juga. Gue bukan ahli chef yang terkenal, tapi setidaknya gue tahu bahwasannya kalau kalian masak ramen atau mie yang tebel-tebel, itu kalian harus masak minimal 3 menit lah. Karena jangan 3 menit. 5 sampai 7 menit. Karena kenapa? Gue udah coba di sekitar 5 sampai 7 menit itu. Mie-nya bener-bener nggak terlalu nyemek, tapi enak. Kalian nggak percaya? Jadi bener-bener ini bakal gue diemin. Jadi nanti kalau sudah sekitar ya 5 menit lah. Kita ambil 5 menit paling cepet ya. Tapi paling lama 7 menit. Jadi selang waktu itu kita biarin aja ya. Kita tunggu aja guys. Ini gue bakal skip dulu ya videonya. Guys, maaf ya lama. Ini kita makan di sini aja guys, di ruang tamu. Kita makan di sini. Nah, kita ini biasanya nyokap gue makan di sini guys. Tapi nggak kelihatan minyak, tapi nggak apa ya. Biasanya ini minyak nggak terlalu nyemak ya guys. Udah kayak gini. Ini masih oke, tapi karena pencahayaannya terlalu gelap, jadi ini benar-benar sudah pas menurut gua. Gua udah icipi juga. Asin banget guys. Tapi mending gini berasa ya, daripada kuahnya nggak berasa sama sekali. Panas banget.
Gak ada kuahnya. Ngumpul di situ mie-nya. Gua langsung pakai panci untuk makannya supaya nggak terlalu banyak cucian piring. Kalau nyokap gua masak kayak gini guys, itu dia pakai telur, jadi telur dicampur gitu ya. Itu selera aja sih guys. Tapi kalau menurut gua, kalau memang pakai telur ya, itu harus dimasak terpisah, jadi nggak dicampur. Ya kalau dicampur sih nikmat juga dan enak, jadinya kayak mie nyemek. Jadi mie nyemek itu guys, mie yang dia tuh dicampur pakai telur dan mie nya 11-12 kayak ini, tapi ini nggak terlalu nyemek guys. Gue masaknya pas banget. Tapi ya kalau sekarang ini masih panas. Bisa. Ini panas banget gitu ya. Banget. Ini asin banget guys. Dan pastinya pedes ya. Gue pernah makan mie yang laksa, kapan dulu tapi ya. Begitu gue makan, perut gue kayak diambang kematian guys. Perut gue rasanya mual, mau muntah ya. Terus habis itu pusing coy kepala gue. Dan waktu itu gue langsung dibawa ke dokter. Terus yang bikin gue kaget cuma satu hal sih guys. Jadi apa ya sebenarnya, lambung gue nggak kuat. Nggak kuat lambung gue, asam lambungnya langsung naik dan pastinya itu sakit banget sampai ke ulu hati guys ya, sampai ke tulang-tulang tuh sakit banget perut gue guys. Dan itu kalau udah kayak gitu sulit dan butuh proses agak lama sembuh dari sakitnya guys. Jadi gak main-main ya. Ini gue berusaha untuk hati-hati. Gue makan gini ini juga gak boleh banyak-banyak guys ya. Mungkin gue makan dikit aja. Satu gue enough guys, gue kasih adik gue. Karena gak mungkin gue makan segini banyak. Atau gue harus makan pelan-pelan. Gue habisin tapi gue harus makan pelan-pelan guys. Mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau videonya kurang jelas atau nggak jelas ya di channel gue ini. Karena gue ini berusaha untuk apa ya, produktif, tapi tetap aja guys, meskipun berusaha masih ada kendala ya di rumah gue ini. Terima kasih banyak ya. Pokoknya yang tadi gue bilang di awal, untuk sekarang ini gue nggak main game dulu, gue nggak ini dulu guys. Kalau memungkinkan lah ya. Tapi karena gue juga krisis ekonomi,
Uang gue masih sekarat ya guys, saldo gue sekarat. Ya, terima kasih banyak, bye.